Tapi kan kamu udah siaran radio. Di tahun depan mau diadakan Pasca Ceria. Ya, karena kami turunnya April gitu. Lah, jadi siapa yang ngadakan Pasca Ceria kemarin? Yang Yang ini, yang pasca ini libur. ya Jadi libur. Ya, sebenarnya kan Kapatipa itu kan Katolik Pemilihan Teknik Fakultas ini harus kembali ke formasi format awal. Jadi kalau mau membuat program atau apa mesti disinkronkan dengan program terdahulu. Ada ndak programnya? Misalnya KMK POIS atau Kapatipa POIS. Kapatipa POIS itu kan sebenarnya kalian bisa buat di Kapatipa YouTube POIS. Terus sekarang kan orang banyak Kapatipa TikTok. Kalau dulu kan pakai majalah, terbitnya sebulan sekali. Nah itu. Ya kalau zaman kami dulu itu kan yang pasti itu program itu ya kalau pembinaan Kapatipa itu kan terdiri atas macam-macam atau pendampingan Kapatipa ya yang paling utama itu misa kampus diadakan, yang kedua itu doa rosario kampus, kemudian ziarah mau bulan 5 atau bulan 10. Nah, lalu LKPC itu namanya latihan ya kan, pembinaan Kapatipa latihan kepemimpinan, bisa juga namanya PCLK atau LKPC kan, mengambil LK saja PC saja tidak masalah. Bagus nih format baru sekarang namanya LKPC, sama pada itu latihan kepemimpinan dan pembinaan Kapatipa, namanya PC, LK-nya namanya PC gitu, LK-nya disebut PC gitu. Orang kan macam-macam deh. Kalau di kampus lain kan RA namanya. Ada lah pokoknya. Sama Pak. Tekniknya mulai dulu tuh. Sebelumnya belum ada. Karena itu kan supaya untuk menjangkau juga orang-orang muda, level mahasiswa untuk mendapat latihan kepemimpinan dan pembinaan. Nah, jadi itu dia. Kemudian kumpul Jumat siang itu sebenarnya wajib. Jika orang sholat kita kumpul semuanya. Dari pokoknya masih kuliah lah. Yang wajib itu semester 1-2. Kalau dirubahlah jurid ya kan. Jumat apa? Apa jurid tuh? Jumat rutin. Jurid. Itu memang dari dulu. Memang udah setiap Jumat itu. Ya diadakan dulu misalnya doa rosario, habis itu ya ngomong-ngomong ya kan 1,5 jam. Kalau sekarang itu kan udah bisa misalnya mau buat misa kampus di gereja-gereja ya bisa. Sekarang kalau kegiatan tiap Jumat paling ibadat bersama gitu. Itulah ya Jumat rutin itu. Ya. Mengapa harus Jumat rutin? Itulah pembinaannya tuh. Pembinaan kerohanian itu kan penting. Mata kuliah agama ada 2 SKS. Nah, setelah itu semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan dibina oleh Kapatipa. Nah itu. Nah kalau Orkabina itu program wajib Kapatipa sebagai mahasiswa Katolik Untan. Itu harus masuk dalam program wajib. Mengapa? Ya, karena memang yang mewajibkan Kapatipa kerjasama dengan UKMF kerohanian yang lainnya dikoordinir oleh KMK. Kemudian PC itu wajib lagi, itu wajib seluruh anak-anak mahasiswa baru semester 1 atau 2. Kemudian ziarah, mengapa menjadi wajib bagi anak baru? Karena nanti dia semester 3-4 udah aktif lagi. Jangan alasan dana bisa dicari. Ya kan? Ya. Dana bisa dicari. Tapi momen itu, kalau bisa kan
Kalau ada dana setahun 2 kali, mengapa tidak? Kalau enggak setahun sekali, kan hanya 4 kali ya. Anggaplah 4 tahun di situ. Ya kan? Momen apa yang bisa dibuat? Ya. Momen kebersamaannya. Nah, lalu ada dulu Hatta Lokumene. Kalau enggak ada, ya kita buat sendiri. Kemudian itu tadi Kapatipa Pois tuh. Lalu kan Juliandri Eden tuh kan, Juliandri kan udah buat kayak model kayak podcast gitu. Nah, YouTube-nya masa enggak diserahkan? Ya kan? Itu kan sebagai Kapatipa Pois kita lagi. Kalau ya selain tulisan-tulisan di blogspot, tetap harus ada, walaupun hanya seminggu sekali. Ya kan? Sekarang orang enggak perlu lagi dulu di fotokopi, sebarkan. Nah, lalu pasca ceria itu, karena pasca itu adalah yang terbesar. Ya terserah ngumpulnya. Kayak misalnya perayaan Natal kan. Nah, kalau ada Natal Okumene dengan yang Protestan ya silakan. Yang mewajibkan adalah tetap pengurus Kapatipa. Semuanya itu berdasarkan komando Kapatipa. Kamu kan kayak istilahnya ketua umat di lingkungan Kapatipa, lingkungan lah gitu bilangnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi undangan-undangan itu, nah, menghadiri undangan-undangan perayaan Natal UKMF kerohanian yang lain, nah, silakan. Tapi ya tetap internalisasi itu wajib. Karena tidak cukup hanya PC, tapi ya itulah KMK, perkawinan yang tidak jalan-jalan, tidak seperti UPB. Dan itu salah satu, kalau kita diam, tidak bergerak, itu berarti mundur. Padahal itu udah program rutin yang diketahui oleh Entan. Makanya kalian sebagai apa namanya di KMK, Komdis, Iya, Komdis. nah, itu ngumpul lah semua ketua. Tahun 2025 ini diadakan. Dulu kan idenya hanya 1 hari. Saya yang mengusulkan lebih dari 1 hari, 2 hari 1 malam. Di situ berlanjut. Ya mengapa harus 3 hari 2 malam? Atau ya bagus. Ya makin 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam bagus. Karena ini setahun sekali kita kumpul semua. Nah itu. Ya kalau enggak digitukan ya enggak bisa. Karena itu hanya momen 4 tahun sekali. Setelah itu, mana lagi dia mau ikut? Ya masalah dia udah semester 3 mau ikut kegiatan luar, ya silakan. Itu dia penting tuh. Di situ ya kalau apa ada baksos, itu tambahan lah baksos tuh. Kalau memang mau ngadakan baksos pas kegiatan libur, mau renovasi gereja, mau kegiatan di mana, itu silakan. Lalu ada satu lagi apa tuh? Yang ya saya lihat ada program kayak ngisi di KP-KP nyanyi kan? Ya. Nah, itu enggak apa-apa kan, inovasi. Yang penting cukup waktunya, timelinenya sudah diatur, orangnya sudah dibagi, divisi-divisi itu apa dibuat divisi-divisi. Divisi-divisi itu kan harus berkarya deh. Ya. Timelinenya dibuat, ya pastilah selesai kuliah ngadakannya. Pastilah banyak tugas, karena yang ngikut Kapatipa kan ya mahasiswa aktif. Ya. Makanya sibuk nih kuliah, ya memang sibuk. Saya juga sibuk kuliah dulu. Selain saya ketua Kapatipa, saya wakil ketua Mudika, sekarang OMK namanya. Saya sekretaris pemuda Katolik Ranting Pontianak Utara. Saya juga pengurus Mudika Dekanat
Kota Pontianak dan Sungai Raya banyak kegiatan saya. Mana mau sinkronkan itu? Ya, pulang ke rumah jam 12 malam, ya itu udah resiko. Iya, udah risiko. Karena investasi organisasi itu nggak bisa pakai duit. Duit bisa dicari, tapi investasi timeline waktu nggak bisa. Kalau udah lewat, udah. Itu. Kalau pengkaderan dulu di Kapatipa tuh gimana? LKPC. Ya. Ya LKPC itulah dia. Pengkaderan itu kan dulu kan ada, sebenarnya ada satu program rutin yang dari panitia ospek kan. Nah, tapi pada suatu saat itu kan pasti akan dihentikan karena memang sesuai dengan zaman. Ya. Ya, pengkaderan itulah tadi saya katakan LKPC namanya. Kalau orang nyebut PC, ya itulah LKPC namanya. Awalnya kan namanya LK. Ya kan saya rubah jadi PC. Ya itulah LKPC. Sekitar tahun 2000-an lah. Udah 25 tahun yang lalu. Si Dedi jadi panitia ini. Kan anak semester baru kan harus jadi itu. Harus jadi panitianya. Gitu Pak. LKPC namanya. Sekitar tahun 2000-2001 lah gitu. 99-2000 ya, sekitar 2000, tahun 2000 tuh. 25 tahun yang lalu tuh LKPC. Harusnya angkatannya udah angkatan kalian nih yang 2025 angkatan 25. Cuman kan enggak ada yang enggak sinkron, enggak dilaksanakan. Itu wajib dilaksanakan apapun yang terjadi. LKPC itu. Materi-materinya kan udah ada, tinggal konsultasi ya kalau memang mau ditambah-tambah materinya. Ya timeline waktunya lah. Ya kadang-kadang mereka ngadakan PC ya, maka kalau LKPC itu minimal 4 hari 3 malam. Kalau hanya PC ya 3 hari 2 malam. Udah latihan kepemimpinan itu ya pasti 3 hari 2 malam, 4 hari 2 malam. Tempatnya, banyak tempatnya di sini. Karena kalau LKPC itu kan tempat kita bisa cari. Berarti udah beda sekali ya yang memang PC dulu dan sekarang. Jauh lah. Karena dari Semangat spiritualnya kan beda. Kalau dulu kan kita koordinasi konsultasi langsung dengan Pastor Lukas Ahun selaku, dan juga kawan-kawan yang jadi tim itu kan pengkaderan. yang lainnya juga udah beda. Waktu pelaksanaannya. Ya, saya udah ngomong dengan Erik tuh. Ini sebenarnya ya udah 25 tahun yang lalu harusnya formatnya LKPC sekarang ya. Karena mengingat penting. Minimal 4 hari 3 malam lah itu minimal. Seharusnya memang standarnya 5 hari 3 malam atau 6 hari. Misalnya kegiatannya dimulai jam 12 siang, berarti hari Sabtu tuh jam 6 itu udah clear dah ada semuanya. Makanya tempatnya jangan jauh-jauh. Ya saya sih siap membantu kalau misalnya mau untuk buat standar kurikulumnya. Karena LKPC Kapatipa kan saya koordinasi langsung dengan ini para pengkader yang ada di Uskupan Agung Pontianak dan juga pastor moderatornya Pastor Lukas Ahun. Ya kita tidak bisa memaksa sesuatu tuh harus sempurna kan. Kalau kamu buat hanya PC doang ya gitu ya 3 hari 2 malam. Tapi kan tidak punya momen berkesan karena kita kan inginnya Kapatipa itu yang usianya sekarang sudah berapa? 92, usia Kapatipa 31. 31. Kan kemarin di Natalis ya? Ya. Tidak salah saya kemana waktu itu? Kegiatan di Kuskupan atau di mana gitu. Terus saya komisi keluarga juga di Kuskupan. Kalau yang 2 tahun lalu saya hadir. Yang ini di mana waktu itu? Apanya? Di Natalisnya. Di Kalau yang dulu kan di gedung Paroki Santo Agustinus kan?
Ah, Nah, itu bis natalis itu ya kan udah sekian lah. LKPC-nya udah 25 tahun, tapi formatnya tidak ditinjau ulang. Kalau rencana induk organisasi, saya udah ngomong dengan Erik waktu itu. Saya panggil waktu itu ketemu di MK Pijar kan. Cuman apakah Erik udah sampaikan ke kamu kan? Karena sebelum si Erik kan si Doni kan. Nah, Doni ini kayaknya juga nggak sinkron juga dengan itu ya. Ya setelah cukup lama juga saya ngomong. Nah sebelum Doni ini Carlos. Nah Carlos saya pernah ketemu waktu di kantor. Habis itu nggak ada pernah komunikasi lagi. Yang mengajukan kapel berdiri di Tekniko itu kan hanya permintaan. ya. Kan? Enggak lama. Permintaan ya. Kan dari dulu kita minta. Masalah dikabulkan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 tahun ya tidak ada masalah. Yang penting program ini kita minta, masukkan surat. Ya kan? Ya. Kan hanya minta itu ya. Setiap kali ketua minta adanya kapel. Di kapel ya pasti di belakang nanti sekretariat Kapatipa kan. Mengapa harus ada kapela? Ya karena memang orang Katolik ya kan setiap waktu beribadat. Dengan adanya kapel teknik itu kan berarti betul-betul moderasi beragama diterapkan. Ya enggak? Ya. Masalah dulu waktu di Untan udah disiapkan tanahnya tapi menghilang. Itu tahun 2001. Sekarang udah tahun berapa? Udah 24 tahun. 24 tahun. Nah, 24 tahun. Harusnya ke 25 tahun ini udah harus ada kan. Mana terasa? Tidak terasa. Perjuangan itu kan sustainable. Ya. Kita kan berjuangnya dengan berdoa. Dan Matius 7:7, mintalah maka kamu akan ya kan mendapat, carilah maka kamu akan mendapat, ya mintalah kamu akan diberi kan. MCK, ketuklah pintu. Ya memang begitulah. Kalau kamu udah WA saya kan, tidak sampai kamu ke sini. Karena tadi minta, cari, ketuk. Ya sekarang kan pakai WA aja. Ya. Ya supaya tahu rumah juga kan. Kalau enggak gitu kan enggak tahu rumah. Minum. Kan malu-malu. Itulah dia ya. Soalnya Bermas. Jadi kalau menjadi ketua Kapatipa itu harus berani. Berani karena bersama dengan Kristus, bukan berani bodoh-bodoh atau berani nekat. Berdasarkan program kerja. Program kerja itu kasih ke pembantu dekan 3 dengan ditembuskan ke dekan. Kok bisa ke semua dekan? Kan namanya pembantu dekan kan sekarang. Apa? wakil dekan. Oh, wakil. Ya. Kalau dulu kan udek ya. Nah, sekarang ada. Wakil dekan 1, 2, 3 dikasih aja untuk dia tahu kegiatan kita 1 tahun. Ini. Pasang timelinenya misalnya LKPC 5 hari 4 malam di Wisma Immaculata atau di Kota Pontianak. Kita tuh kan nggak mau ngasih program. Biayanya ini. Sedikit ya, paling 2 surat, kan kecil-kecil gitu. Kasih ke dekan, ya kan. Biar dia tahu program kita. Ibadat rutin, kemudian misa kampus sebulan sekali. Ya, misa kampus itu kan enggak hanya kita saja. Misalnya hari Minggu, karena misa kampus tuh, kita pergi ke gereja paroki Bunda Maria di Uju jam 8. Ya kan begitu. Jadi misa di gereja, tapi bersama-sama ditentukan. Ya kan? Ya. Habis itu pindah lagi bulan depan. Jadi dalam 1 tahun 8 gereja tuh yang ada di Kota Pontianak itu selesai. Atau mau konsisten 12 gereja 11 lah.
Karena Natal kan pasti udah pada pulang. Ya. Nah, Santo Agustinus, Ambawang, kemudian Rasau Jaya, kan? Pakai baju kapatipa, tahu di sana, gitu maksudnya. Tidak mendatangkan pastor ke kampus. Kalau memang mampu silakan. Tapi kan gitu maksudnya disebut misa kampus. Kita orang kampus pergi ke paroki-paroki gitu, Pak. Jangan lalu salah persepsi harus misa di kampus juga gitu. Karena kalau misa di kampus izinnya banyak. Izin ini, gedung inilah, gedung mana mau dipakai kan? Ya. Beda kalau kita ibadat bisa. Karena kita kan tidak mengundang pastor. Setiap Jumat ibadat, itulah dia. Jadi setiap Jumat tuh supaya dia tahu di ruang mana kita pakai, berapa jumlahnya. Ya karena memang begitu dia, efektif, efisien, ekonomis. Pergi ke Stella Maris 8:30 kan udah pakai AC. Nah, jam 8 udah datang, ya kan? Itu disebut misa kampus. Orang-orang kampus teknik yang Katolik, ya kan? Datang, gitu. Jadi ya bukan, mungkin banyak yang karena tidak konsultasi kali, banyak pikir, oh kita harus sedang ini nih, ya kan? Padahal enggak. Tambah lagi lah minumnya, haus kali. Gitu Pak Habirmas. Efektif tuh namanya, efektif. Nah, kemudian ada tawaran dari Stakan tuh anak-anak teknik ke sana, kunjungan lah, ketemu. Mereka kan mau cari jodoh juga. Anak teknik banyak laki-laki, mereka banyak perempuan. Kan calon guru agama Katolik, cantik-cantik kan. Ya kan itu program. Ya. Kalau tidak ketemu tidak sayang kan. Ya. Di teknik kan kurang perempuannya. Sana hari apa? Hari Sabtu kek, ya kan? Ya bisa macam-macam. Duduk-duduk, rujak bareng, nyantai di situ. Ya kan? Datang. Ya macam-macam lah, main poli kek. Tinggal kasih surat ya di sana. Dengan ini Kapatipa mau kunjungan ke sana. Oh, itu disambut lah. Ya berbagai macam lah. Udah siapkan ini cara-caranya. Ada saya sampaikan ke Stakan. Kebetulan saya ngajar juga di Stakan. Itulah untuk mendekatkan diri, ketemu dengan saudara-saudari seiman. Masa hanya mentok di kampus gitu, tidak tahu begitu. Nah di sana juga kalau mau datang misa, mereka hari Jumat. Jumat itu selalu ada misa jam 7:30. Mana nggak tahu, boleh nggak kami datang misa? Ya pasti boleh lah kalau misa kan, walaupun misa internal ya, tapi tetap ramai lah karena mereka kan semuanya misa, semuanya Katolik. Banyak program yang sekarang itu efektif, efisien, ekonomis, tidak memerlukan biaya. Kayak LKPC ini sebenarnya, ya. Apa tujuan LKPC itu? Apakah bisa tidak LKPC itu tidak bermalamnya di tempat masing-masing? Bisa. Asalkan kita bisa monitoring dia. Bagaimana monitoring dia? Ya kan? Ya, tugas-tugas malamnya tuh bisa dikerjakan dia. Sebelum pulang udah dibagi. Bisa 6 hari 5 malam. Bahkan itu ada caranya. Jadi dari pagi sampai sore selesai, bubar, ya. Di situ, ya kan, tugas-tugas malamnya dikerjakan, dimonitoring lewat HP. Sekarang kan bisa luring dan daring, ya. Bisa. Ya kan, tinggal persiapan panitianya aja. Dulu pernah saya kasih bekal ke KMK. Nah, untuk materi-materi LKPC-nya kan udah jelas, bisa kita. Jadi tidak perlu juga mesti harus bermalam.
Kalau segala sesuatu diselesaikan dengan bermalam berat. Uangnya tidak cukup. Kita mahasiswa. Ngelis sana sini tidak cukup. Tapi dengan cara begitu, kapan? Kan gitu. Itu sistem. Itu namanya, no. Ya, kalau nanti datangnya ya tetap jam 6. Pulangnya jam 6 sore. Gitulah dia. Tur.